Pasca sarjana yang kami hormati, Mabahitsu Fiqhil Muwatonah wa Syarhiyah yang kita bahas dan sebagai judul sebagai Maudhu'ul Fan fi Marhalisaniyah atau jurusan di dalam Marhalasaniyah ini dari Ma'had Lirboyo sendiri adalah Fiqhul Muwatonah, fikih kebangsaan, dan fakultas fikih kebangsaan yang prodinya fikih kebangsaan. Ini belum pernah ada di Indonesia, barangkali belum pernah ada fikih Muwatonah, bahkan seluruh dunia belum pernah ada. Yang ada di Lirboyo hanya ini. Makanya dengan ini nanti mungkin banyak dari beberapa daerah-daerah yang akan mengembangkan dengan fikih kebangsaan. Kenyataannya sudah banyak yang lebih untuk ingin tahu apa di dalam fikih kebangsaan. Maudhu'ul Fan fi Marhalisaniyah waya istilahatun muhdasatun, bukan muhaddasah, muhdasah. Jadi Muwatonah itu adalah istilah yang baru, tapi mu'assalah cuman ada dasar. Mu'assalatun itu berdasar, bertengger pada keterangan-keterangan yang ada. Wa min anwa'il fiqh saqafah, dan juga termasuk golongan fikih saqafah, fikih beradaban. Karena fikih beradaban itu nanti akan mengatur hubungan kita dengan masyarakat, baik yang hubungan dengan hukum, baik dengan lingkungan, baik dengan bisnis, baik dengan elektronik, baik dengan dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Harus bagaimana inovasi-inovasi kita di dalam dunia teknologi semacam ini, kemajuan teknologi semacam ini. Seperti sekarang ini kehidupan sudah dikuasai oleh digital, oleh internet, oleh teknologi, sehingga kalau internet mati atau tidak ada internet, terus sambungan HP mati, baik itu Telkomsel dan lain sebagainya, maka semuanya akan lumpuh. Lumpuh bisnis, lumpuh kuliah pun juga akan lumpuh, sekolah pun juga akan lumpuh. Kenapa? Karena kita sudah kadung keterikatan dengan dia. Kalau dulu nggak ada tidak masalah, tapi sekarang sudah kadung keterikatan, itu sudah nggak bisa. Yang punya kitab-kitab yang karangan-karangan yang sudah disimpan semuanya lumpuh semuanya. Nah, ini kalau ini makanya kita harus bisa inovasi di dalam masalah ini, dan lagi perlu kita perkembangkan. Dan terus terang kita itu kalah dengan mereka-mereka dalam sisi teknologi, di dalam masalah IT. Akhirnya di dalam media sosial selalu ketinggalan, alias ketinggalan zaman. Lah, fikih Muwatonah ini disebut dengan fikih golongan dari fikih saqafah jika dianggapkan dengan fikih qaumiyah. Walaupun di situ hunaka man yufarriqu atau man yufarriqu bainahuma. Cuman wa ala raghmi, dengan cara terpaksa singkat, bi anna khatahuma yadullu alal waton as-shaghir wal waton alal kabir. Walaupun toh di situ mana yang waton shaghir, mana waton kabir ini akan terjadi khilafiyah, seperti halnya jenazah dengan jenazah. Dan mengatakan jenazah itu yang ada mayitnya, ada yang mengatakan enggak, yang jenazah yang ada mayitnya, yang jenazah tidak ada. Qaumiyah wal watoniyah juga demikian. Makanya tidak saya kembangkan ya wis wala raqmi bi anna hadda ma yadul al watani syaghir wal watan al kabir. Wal aslu fi, asal dari rumusan fikih Muwatonah adalah qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina ya nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dalam daun iku ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas lam yufarik bainal muslim wa kafir wa baina man lahu nasab wa baina man lahu nasab min aisyubin
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di sini kalau kita kritisi, kalau kita kaji, kemuliaan yang hakiki itu bagi Allah. Sedangkan kemuliaan yang hakiki bagi Allah, masyarakat tidak ada yang tahu. Apa yang telah dikatakan masyarakat, yang ditampakkan di dalam masyarakat itu baik belum tentu baik. Karenanya disebutkan innallaha alimun khabir. Karenanya urusan bainana wa bainahu ta'ala ini serahkan saja di dalam hati masing-masing, di dalam perbuatan individual. Tapi untuk kebutuhan kita di dalam fikih muwatonah, di dalam ayat ini berarti lita'arafu, saling mengenal. Berarti fikih yang saling mengenal, berarti fikih interaktif. Dalam masalah pernikahan, untuk urusan fikih silakan, cukup dengan kuduri syaitan, wali dan syaitan cukup, dan syaitan. Tidak ada istilah harus ditulis di dalam apa itu namanya pencatatan pernikahan. Tapi fikih muwatonah di Indonesia harus ditulis di dalam percatatan pernikahan. Kalau tidak sah menurut hukum negara. Ya segitu saja loh. Ini secara agama ya silakan, kalau secara agama ya kamu lakukan secara agamamu, gitu aja. Dan kalau itu secara agama maka nanti tidak bisa kamu nuntut melewati negara, karena kamu tidak menggunakan fasilitas negara. Karenanya kalau ada anak tidak mendapatkan warisan, jangan nuntut pada negara. Ini menurut Islam saya, ya sudah, itu urusanmu saja. Kalau urusanmu berarti bagaimana cara Islam, ya sudah, kamu waris secara Islam saja, jangan pakai negara. Ini dalam masalah perceraian, walaupun sudah nolak 3 kali, 4 kali, 1000 kali, selama belum dilaporkan ke pengadilan, belum ada keputusan, masih tetap status istri, suami istri. Ini secara formal, secara muwatonah, untuk ta'arufu. Lah, ini haram cara syariat. Lah, kalau haram cara syariat, ya untuk urusan pribadi. Kalau kamu itu mengakini ini haram, tidak sah, ya jangan dikumpulin, berdosa. Paham enggak? Nah, ini loh. Makanya fikih muwatonah ini nanti urusannya di dalam urusan zahir, tidak masalah urusan batin. Nah, kalau urusan batin kembalikan inna akramakum indallahi atqakum. Paham tuh? Demikian ini dari situ itu mengkritisnya ke sana, sehingga di sini kita tentu harus ada perbedaan antara ibadah yang membutuhkan mengerahkan massa dengan ibadah yang secara individual. Kalau ibadah yang secara individual, urusan batinah, zakat pun yang urusan batinah, pemerintah tidak ada hak, tidak ada kewajiban untuk mengatur dan tidak punya wewenang untuk mengaturnya. Nah, walaupun diperbolehkan, hanya memperbolehkan memfasilitasi, tapi tidak boleh mewajibkan. Makanya pemerintah mewajibkan zakat fitrah, nggak bisa. Itu karena urusan pribadi. Makanya kalau semacam ini berarti apa yang ada di dalam kitab fikih kita, misalnya di dalam fikih kita dalam bajuri, kalau pemerintah memerintahkan kita wajib sedekah dalam karena istisqa, maka wajib itu fi nazarun, perlu ditinjau kembali yang semacam itu. Karena kenapa kok iso menjadi kewajiban pemerintah? Ini kan urusannya pribadi, gak ada urusannya ke sana. Nah, lah, kalau urusannya interaktif, hubungan satu dengan yang lain, yaitu bikin resah, misalnya zakat dohir, nampak dia itu punya harta yang banyak, tapi tidak dikeluarkan haknya. Ini pemerintah punya hak. Ini nanti kita bisa harus membedakan yang semacam ini. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita pisahkan antara lita'arufu dengan urusan batin indallahi, inna akramakum indallahi atqakum. Makanya kalau di dalam masalah hukum lahir, misalnya kita mengambil sepedanya orang lain, ternyata keliru,
Ini gak tahu, keliru gak keliru kamu ngambil sepedanya orang lain akan dipenjara. Tapi urusan apa dosa tidaknya itu betul keliru atau tidak itu urusan antara kamu dengan Allah. Tapi kediri kotane sing jadi nyatane kamu mengambil sepedanya orang lain gitu. Nah, berarti kalau dilihat dari sini fikih ini urusan dunia bukan urusan akhirat. Fikih itu urusan dunia bukan urusan akhirat. Makanya semua yang diatur di dalam fikih niku hanya sebatas urusan duniawi, tidak ada urusan akhirat. Walau hanya fikih yang masuk di dalam urusan akhirat, wilayahnya akhirat itu hanya 3. 1 urusan Islam, 2 urusan sholat termasuk zakat, 3 urusan halal haram. Niku sing masuk di dalam akhirat. Itu pun hanya lahirnya saja, batinnya tidak. Lahirnya saja, batinnya tidak. Contoh saja termasuk lahirnya saja, batinnya tidak itu seperti halnya Islam. Islam niku pokok yang penting umirtu adu qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa in qaluha usimu min jimaihim wa amwalihim wa idihim. Tapi tidak batinnya adalah Allah Ta'ala. Ini kalau orang itu sudah mengucapkan syahadat, entah itu dorongannya untuk mendapatkan patayat dan muslimat atau dorongannya ikhlas tidak ikhlas, tetap sama. Pokok sudah mengucapkan sudah asamu min jimaihim wa amwalihim wa idihim. Tapi urusan akhirat tidak bisa. Urusan akhirat kembalinya kepada anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Ini urusan bainana wa bainaku ta'ala. Karenanya sahabat Usama bin Zaid di dalam waktu pertempuran antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dia tidak ikut campur. Karena apa? Gak berani tersibak dia membunuh pada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa? Yaitu dia ketika dalam peperangan akan membunuh kepada seorang kafir, setelahnya dibunuh ternyata dia mengucapkan kalimat syahadat. Tapi dia alasan ini hanya sekedar untuk melindungi diri, ambras saja. Tapi setelahnya lapor kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan ana bari ummika, saya tidak tanggung jawab. Hala syaqaqta qalbak. Kenapa kamu tidak membuka hatinya biar kamu tahu tujuannya? Dari sini berarti kita tidak diperkenankan di dalam urusan batin. Omane syirik-syirikan dan sebagainya. Enggak usah semacam itu. Tapi yang kita pikirkan adalah lahirnya sudah. Ini fikih. Itu nanti kita kembangkan juga di dalam masalah urusan bisnis dan lain sebagainya. Dalam masalah bisnis, misalnya di dalam masalah apa itu, di dalam masalah kerja, di dalam itu yang penting untuk halal haramnya itu hanya tarodinnya. Tidak usah kita katakan harus akad ini, akad ini, akad ini. Yang sah dan tidaknya sah akad itu yang menentukan fikih, di mana fikih yang bisa mengimplementasikan dalam hukum adalah hanya pemerintah. Berarti nanti sah dan tidaknya hukum fikih ini jangan pakai takbir kitab ini enggak, tapi pakainya undang-undang yang dirumuskan oleh OJK. Karena kamu mengatakan sah secara syariat, padahal kata sah itu bisa menuntut, kalau batal bisa menuntut, tapi kalau tidak disahkan oleh OJK, bisa, enggak akan pernah bisa nuntut. Dengar iki lho ini. Lalu masalah halal haram enggak ada hubungan sah dan tidak, pokoknya cuma tarotin. Ini kadang-kadang kita terjebak di dalam masalah yang semacam itu. Akhirnya kabeh suatu seakan-akan dijawab dengan kita begini. Enggak. Itu harus kita pahami antara hukum formal dengan yang urusan batin. Batin itu bainana wa bainahu ta'ala. Paham ya?
Yes. Ini dasar-dasarnya sampean kaji banyak sekali. Wa idqala Ibrahim rabbi ja'ala balatan aminah. Ini berarti kita membutuhkan sebagaimana program Nabi Ibrahim adalah membutuhkan negara yang aman. Ya sehingga dengan adanya fikih muatanah niku hanya inginnya satu, aman dulu. Aman. Aman yang sudah tentu aman itu diterjemahkan dengan hurriyah, bebas. Ya nanti akan kita bicarakan ini. Kebebasan berpikir, kebebasan pergi kemanapun, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengganggu. Makanya adanya Pancasila, begini fikih muatanah Pancasila semua macam itu, ya hanya itu. Dulu waktu di Munas di situ Bondo ketika akan merumuskan tentang fikih muatanah dengan yang akan merumuskan tentang penerimaan asas tunggal Pancasila, NU itu bingung. Akhirnya merumuskan dengan mulut diterima, tidak boy. Akhirnya rumusannya itu dibulet-buletno yang isinya tidak menerima dan tidak menolak. Tapi Mbak Yas Samsul Arif bilang, gimana rumusannya itu? Langsung terima saja. Ya, bagaimana Kiai? Siapa yang nanggung dosanya? Saya yang nanggung dosanya. Sudah rumuskan, terima saja. Langsung asas tunggal. NU menerima asas tunggal. Hebatnya NU semacam itu. Sudah. Ini wawasannya luar biasa. Kalau kamu cari dalam kitab-kitab gak menemukan itu sudah apapun namanya istilah muhdasah. Lah terus dasarnya beraneka ragam. Macam ini nanti beberapa ayat-ayat hadis-hadis dan daun-daun macam-macam. Nah, ketika waktu rame-rame terus Gus Dur yang waktu ini memang ketuanya, dia mau menjelaskan, tapi nanti harus ada ya Ahmad Siddiq yang didampingi oleh Ahmad Siddiq, karena nanti yang merumuskan adalah Ahmad Siddiq. Beliau menjelaskan tentang fikih kebangsaan atau penerima Pancasila ini loh. Pancasila itu hanya gini saja. Kita itu sebenarnya kalau tujuan pokoknya ke pasar di Surabaya. Akan tetapi kita tidak bisa masuk ke pasar karena jauh, harus naik pesawat. Nah di sini harus turun ke bandara dulu. Nah, harus ke Juanda. Nah nanti setelahnya Juanda kita akan pergi kemanapun bebas. Bisa ke pasar, bisa ke mall dan lain sebagainya. Tapi harus ke Juanda dulu, turun terminal. Nah ini artinya Pancasila itu seperti hanya Juanda. Kita hanya turun semacam itu biar aman, landing. Setelah landing baru kita bisa kemana-mana. Bukan tujuan. Bukan terus dasarnya Islam. Enggak ada dasarnya Islam. Dasarnya entah kamu akan kemana. Akan ke pasar, akan ke Ampel, akan ke apa, itu urusannya. Tapi yang penting sudah sampai ke Juanda. Nah, Pancasila itu biar aman gitu saja. Setelahnya aman, sudahlah kamu akan melakukan apa saja, bebas. Makanya di Indonesia ingin sholat 1000 rakaat silahkan. Kalau urusan batin pemerintah tidak boleh ikut campur. Makanya disayangkan kadang-kadang rancau seperti Gus Roy sholat dengan diterjemah di penjara, itu keliru itu sebenarnya, gak bisa semacam itu. Ya silakan soal diterjemah atau tidak diterjemah kan silakan, itu urusan antara dia dengan Allah Ta'ala. Sadidanya urusan Allah Ta'ala. Kecuali kalau mengajak masyarakat dan sebagainya, itu nanti faktornya bahasanya pasal meresahkan. Nah kalau meresahkan perlu uji coba. Meresahkannya dalam sisi apa kan gitu loh nih. Makanya di sini yang paham di dalam masalah fikih muatanah itu Gus Dur, seperti ketika Ahmadiyah akan dibuyarkan, dia siap untuk membela. Jadi pengacaranya, pembelanya siap. Apa dia mengatakan Ahmadiyah benar? Tidak. Tapi karena membubarkan Ahmadiyah dengan SK2 menteri itu bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Karena ini urusan agama, urusan pribadi. Urusan pribadi pemerintah jangan hadir. Kalau di situ meresahkan apa, kita lihat yang resah yang bagaimana. Orang itu merasa resah atau diresahkan, dibedakan.
Nah, lihat ini. Nah, jadi kalau di hadapan negara harus sama semuanya. Lah sedangkan itu sesat dan tidaknya. Pemerintah tidak punya hak untuk menvonis ini sesat atau tidak sesat. Tidak punya hak untuk mengatakan sesat dan sesat. Yang mengatakan sesat dan sesat ini pada ahlinya itu para ini urusan hukum Islam itu para ulama. Tapi ulama tidak punya atau apa namanya faslul khusuma. Hanya model fatwa. Fatwa bisa diikuti bisa tidak. Ini arah dari Mukim Watona itu nanti semacam itu. Bisa menggambarkan. Makanya nanti amar ma'ruf nahi mungkar biliat. Jangan kita beliat langsung maksakan, tidak bisa. Beliat itu hanya untuk pemerintah. Pemerintah siapa? Undang-undang, san undang-undang. Nah, ini bedanya terserat di situ. Nah, kemudian di dalam perhatian amina warzuk ala minas samarati man amana minhum billahi wal yamil akhir, inginnya Nabi Ibrahim agar orang mukmin dimerdekakan, diistimewakan dengan mendapatkan ahluhu minas samarat. Warzuk ahlaku minas samarat. Tapi Allah Ta'ala mengatakan wa man kafara fa umatiu qalila. Untuk orang kafir berhak mendapatkan kenikmatan. Orang kafir berhak mendapatkan kesenangan, tapi dalam waktu yang sebentar di dunia saja. Oh, berarti urusan dunia antara muslim dan kafir sama. Nah, yang merumuskan sama terusnya itu urusan dokter. Kita hanya merumuskan meneliti semacam itu gitu lah. Paham? Ya kalau nanti kita sudah mencapai dalam tesis tapi nanti bentuknya sampai dokter, itu malah bagus itu. Arti tesis tapi isinya disertasi, disertasi. Kemudian ati Allah wa ati Rasul wa la tarazau fatafshalu. Nah, berarti ini adalah kerukunan. Jangan geger. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi, wa innal yahuda yunfikuna ma'al mu'minin madamu muharibin. Madamu harobin wa inna yahuda banin auf ummatun ma'al mu'minin yahudi dinum wal muslimin dinuhum mawalihum wa anfusuhum illa man dzulim. Wah, isi dine Yahudi mukmin ini tetap bersatu selama dia diperangi, berarti akan merangi. Makanya perangan di Madinah itu bukan karena agama, enggak. Karenanya agama orang Islam bergabung dengan orang Yahudi untuk menghalau serangan dari orang Quraisy. Berarti negara bangsa. Dan Yahudi Bani Auf itu satu umat bersamaan orang mukmin, hanya satu umat Muhammad kabeh. Cuman Yahudi akan agamanya mereka silakan, walil muslim sesuai dengan agamanya mereka. Mawalihim wa anfusuhum, pengikut-pengikut mereka, dzurriyyat dan mereka sama dengan mereka, sama urusan. Harus kita lindungi illa man dzalam, kecuali orang yang zalim. Nah, bagi orang yang zalim tidak akan dibela, tidak akan dilindungi. Wa asim fa innahu la yutahu illa nafsahu la yutihu illa nafsahu ala baitahu wa ala baitihi. Niki piagam, nanti kamu lihat sendiri. Kemudian kita lagi berdasarkan dengan rumusan ini, al-jiran salah satu. Tetangga itu ada 3. Ada jarun lau hakun wahid, jarun lau hakoni, ada jarun lau hakun salasah. Nah, sedangkan yang hakun wahid hanya tangga-tangga saja, bukan sama dengan agama, bukan saudara. Ini tetap harus dibina, perlu untuk sesuai dengan hakul jar. Mangkana yu'minu billahi wal yamil akhir fal yukrim jaro. Nah, untuk ikraman ketika sakit kita mengendangi atau istilahnya itu meninju. Terus ketika dia kelaparan kita memberi makan dan lain sebagainya. Wajib bagi kita, tidak terikat di dalam agama. Makanya Rasulullah juga yadatul marid terhadap orang Yahudi. Lalu bagaimana kalau gitu bersatu dengan mereka? Coba kita tahu.
Orang kadang-kadang di dalam kitab fikih kita katakan bahwa saling membantu, saling mencintai orang kafir itu tidak boleh. Saling cinta mencintai orang kafir tidak boleh. Itu kafir loh. Ini benar tidaknya kalau kita kaji di dalam tesis misalnya dalam S2 mestinya perlu kita kaji. Di dalam syariat Islam bahkan Al-Quran melegalkan kawin dengan ahli kitab. Entah sekarang wujud atau tidak, ini urusan lain ini. Nah, ahli kitab. Wa tu'amuhum hilul lakum wal muhsanatu minan nisa. Secara logika, karena ini nanti dalam mata asyiwa ini urusannya logikanya. Kalau gak mampu itu ya sudah, kembali lagi pada satu nanti ini ya. Loh, ini. Logikanya gimana? Nalarnya gimana? Itu memang. Nah, nalarnya orang itu diperbolehkan kawin, orang itu tidak akan pernah kawin kecuali saling mencintai. Apa bisa orang itu kawin tidak mencintai? Gak bisa berdiri. Gak cinta lah. Berarti adanya kawin dengan ahli kitab, mencintai ahli kitab, menjadi ahli kitab bukan adalah kafir. Loh, kalau di situ mencintai orang kafir itu haram atau sampai kafir. Nah, di mana dengan kebenaran ayat itu? Loh, semacam itu dah nih. Nah, ini kita ya. Maka terus nanti akan ada rumusan boleh dan tidaknya dengan kawin orang ahli dengan ahli kitab dan seterusnya sesuai dengan fakta empiris itu bagian doktor tentu. Kita menelitinya ke sana aja. Jadi biar tahu maudhu'nya S2 itu apa, maudhu'nya S1 itu apa, maudhu'nya S3 itu apa, ngerti kan ya? Nah, tapi saya sendiri juga belum SS-an. Jadi saya mohon maaf. Nah, kemudian ini asalnya saja, ini berdasarnya saja, termasuk hadis fihi Anas kana Rasulullah idza qadima min safar. Jadi rawa Anas asalnya gitu. Rawa Anas kana Rasulullah idza qadima min safar fa absara tarjatil Madinah nak sing ngarani jidaratil Madinah min hubbiha. Yakni li anna wa tanu. Rasulullah itu kalau sudah masuk di dalam jidar atau batasan Madinah, biasanya ada masuk Madinah Munawwarah. Ini dia langsung semangat sekali. Kenapa semangat? Karena saking cintanya Madinah karena di dalam Madinah itu waton wa fiha aluh wa waladuh alladzihum ahabbun nas ilaihi. Nah, berarti dari sini masyru' kita cinta pada tanah air. Kita mencintai Indonesia perlu. Sebagaimana Rasulullah mencintai Madinah, Rasulullah mencintai Arab di annahu watanuhu. Bukan karena Arabnya. Ini dan karena itu watonnya keluarga. Berarti waton kita, tanah kelahiran kita dan tanah kelahiran orang tua ini adalah merupakan hal yang bisa kita perjuangkan. Di samping kaulnya Umar, laula hubbul waton la kharaba baladisu wa hubbul auton fabi hubbil auton ummirat al buldan. Dengan adanya mencintai pada tanah air ini akhirnya auton bisa menjadi bukan Arab Indonesia. Fabi hubbil auton ummiratil buldan. Berarti kita
dalam rangka untuk cinta tanah air yang di sini jelas ada, akhirnya dengan cinta tanah air itu dan ini hubbul watan minal perlu kita menjaga tanah air, melindungi tanah air. Nah, ini dasar pemikiran terjadinya dan fikih muwatanah sana. Wa qalu hubbul watan minal iman. Nah, wis. Sekarang mulai kita namun komentar tadi dari mukaddimah saja. Yang bagi alam muridi tahqiqi ajifanin kana ya'rifa mabadil asyrati qabla syuruq fi lakin la yakhruj likai la yakhruju an maudu'ihi listihalati tawajjuhin nafsi linahwil nahwal majhuli al mutlaq. Majhul niki kewalik majhuli al mutlaq. Iso jimin lagi sebelumnya lari itu. Akan saya Eropa ini kok kitab Arabnya kok enggak ada tulisan entah. Sebelum kita merangkak mengetahui tentang fikih muwatanah yang kita akan pelajari, perlu terlebih dahulu mengetahui aristologi sebelum kita melangkahnya agar supaya tidak keluar dari sasarannya. Kalau kita nanti tidak mengetahui definisinya, ini akhirnya keluar dari sasaran. Kita berbicara soal fikih muwatanah, tapi yang dibicarakan nanti hal-hal yang lain, misalnya hukum potong dan lain sebagainya. Itu nanti bahaya. Itu bukan bahasannya, tidak hubungannya dengan fikih muwatanah. Tidak hubungannya dengan fikih muwatanah.